Kenapa datang baru jam segini? Kena marah tuh? Kena marah. Oh. Datang jam segini. Orang udah siap semua, udah settle semua. Orang baru datang, orang udah nak makan sekarangnya. Nah, pasar Ramadan di sana. Pasar Ramadan. Nah, pasar Ramadan di sana tuh yang sering aku kunjungin ya yang satu di Hentian Kajang. Hentian Kajang. Tahu kan? Hentian Kajang. Tahu. Kemudian ada di Bangi. Cuma yang agak besar dulu itu di Putrajaya. Putrajaya. Putrajaya tuh gede banget tempat pasar Ramadannya. Semua makanan ada. Tunggu. Tahu kan kalau aku tuh kalau di pasar Ramadan atau pasar malam lah di Malaysia tuh yang ku cari tuh yang kambing sebenarnya. Oh. Aku nggak tahu aku penikmat murah kambing. kah apa di sana? Ya lumayan. Cuma aku tuh penikmat kambing. Oh. Nah, kalau udah daging kambing tuh enak kali makan. Nah kalau di sana nih bang, sore ada yang kalau kita kan apa? Istilahnya kalau jalan-jalan Ngabuburit. Nggak ya ngabuburit ada di sana. Jangan ngabuburit, bahaya nanti mereka salah artikan burit di sana. Astagfirullah. Enggak itu maksudnya ya, enggak itu maksudnya. Kalau di sini ngabuburit itu ya jalan-jalan sore untuk menunggu berbuka puasa gitu. Ya. Makna dari ngabuburit itu bukan makna yang negatif dalam. Aku nggak tahu nih apa negatif, nggak tahu aku. Kamu tahu? Burit tahu. Kalau di versi kita. Burit versi kita apa? Ini kan? Ya itu aja. Oh, gitu. Burit di sana Oh. lebih kotor. Oh iya. Jadi temanku, kemarin temanku ada buat status. Temanku ada buat status, dia orang Indonesia tapi dia nikah sama orang Malaysia. Malaysia. Oke. Tinggal di sana. Tinggal di sana sekarang. Oke. Jadi dia buat status jalan petang lah, jalan petang. Kalau sekarang cakap jalan petang kan, jalan petang tuh dia cakap lagi ngabuburit bareng suami gini lah. Tapi dengan yang orang istrinya orang Malaysia kan? Istrinya orang Malaysia. Suaminya. Oh, suaminya orang Malaysia. Oke. Terus dia jalan-jalan. Habis itu tak lama beberapa jam setelah dia posting itu dia buat klarifikasi loh. Oh. Klarifikasi karena banyak yang message dia. Woi cakap kotor gitu ya. Jangan cakap ducah lah. Oh, lucah ya bahasanya. Carut lah, jangan cakap carut lah gitu kan. Terus? Jangan cakap carut. Baru dia bilang, itu bukan perkataan carut, ya kan. Ngabuburit itu diambil dari Wikipedia, screenshot dari Wikipedia. Ngabuburit itu adalah kegiatan jalan-jalan Ramadan menjelang berbuka, entah itu jalan-jalan saja, entah itu persiapan beli muka dan sebagainya, itu disebut sebagai ngabuburit. Aku juga baru tahu ternyata ngabuburit itu dari bahasa Sunda ya. Kalau nggak salah baru tahu. Kemarin itu bahasa Sunda. Karena nengok ini postingan dia. Postingan dia dari bahasa Sunda. Oke, ya baru tahu juga nih. Aduh. Jadi jangan salah kaprah ya tentang kata ngabuburit. Berarti di sana ada juga. Sama kayak kita keluar petang-petang, sore-sore nyari takjil, nyari subuh pun ada. Buka. Subuh. Kita asbuh. Ada. Subuh di kampus di masjid university tuh dikasih sahur di masjid malah. Oh. Sahur di masjid. Oh. Sahur di masjid. Karena memang kayaknya budak-budak university miskin. Jadi ladang sedekah tuh di sana. Banyak orang datang ke sana. Kayaknya bukan miskin, Bang. Cuman kalau ada yang gratis, yang free, ya kan itu yang lebih percuma baik. kan lebih baik, ya Lebih kan? jimat. Mantap gitu. Terus apa lagi ya? Makanan yang biasa untuk takjil. Ya kurma selalu kan. Kurma. Kalau di kita di sini kurma malah jarang ya, Bang? Iya, kurma jarang. Kalau sana tuh kurma setiap masjid ada, akan ada. Gorengan kalau di Indonesia. Wow. Ya kan? Harus ada gorengan. Harus ada. Gorengan. Sama ini apa? Kolak kayak kolak, es kolak buah. pisang, es buah kayak gitu. Ya di sana juga ada. Ada juga. Cuma kalau yang di pasar Ramadannya itu banyak jual kayak roti john. Tahu roti john? Oh, tahu. Tahu kan roti yang panjang tuh isi daging, roti john, burger. Oh, malah kayak gitu ya, Bang ya? Dia western, coy. Iya. Kita di Indonesia kampung. Anak western. Kalau di sini yang laku malah yang makanan ya tradisional. Tradisional, yang goreng-gorengan. Salalawak. Salalawak godok bagulo. Tapi memang kayaknya pasti abang awal-awal Ramadan nih sore pas berbuka itu kayak pengennya banyak gitu ya kan. Tapi makin kesini kayak udah berbuka itu ya cukup ya kurma berapa biji gitu aja ya kan.
Terus habis itu sholat, makan, baru makan kan kayak gitu. Aku sebenarnya bukan mulai dari sekarang, udah 2 atau 3 tahun yang lalu aku tuh memang udah nggak banyak buka Gitu. untuk buka puasa. Nggak kayak dulu lah, kayak masih anak-anak kayak gitu kan, masih Iya, mikirnya melampiaskan nafsu tuh. Kalau Beli sekarang ini, beli ya itu, paling beli ini. minum, makan kurma satu, minum air putih, kalau ada gorengan makan gorengan, kalau ada bubur makan bubur, habis itu aku sholat dulu. Baru nanti Sholat. Kadang habis sholat pun kayak semalam aku nggak langsung makan karena masih kenyang. Aku buka di rumah makan makan bubur, makan gorengan sama makan kurma. Habis itu ke masjid. Di masjid ada takjil juga kan. Ya duduk situ bareng-bareng cerita-cerita sambil makan takjil. Pulang ke rumah udah kenyang, nggak mau makan. Ya udah nanti habis sisa baru, habis tarawih baru makan. Iya. Jadi memang nafsu ya semuanya. Betul. Apalagi Kalau kalau awal-awal aja. Apalagi kalau ke pasar Ramadan kan. Itu dia. Pasar Ramadan tuh semua mau dibeli ini. Tapi sekarang malah kalau aku ke pasar Ramadan nih, udah ditawar misal pergi sama ibu. Mau beli apa, mau makan apa, malah ibu yang sibuk. Iya. Karena takutnya mau nggak ada makanan kan di rumah. Tapi ketika di pasar Ramadan kayak Nggak tahu mau beli apa. nggak ada yang mau dibeli, udah cuma air putih, terus gorengan 2-3 biji aja udah. Habis itu kenyang, udah. Ya begitu. Karena sudah terbiasa kan. Iya. Ya, mata manusia nih. Nah itu heran kan? Kan ada hadis tuh. Hadis aku lupa hadis atau ayat Al-Qur'an yang bilang di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Dikunci rapat-rapat. Setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenapa? Why? Masih banyak orang-orang yang berperilaku seolah-olah dia dihasut oleh setan. Nah kenapa tuh? Karena nafsunya nggak? Ya memang kan manusia punya nafsu, cuma kan secara secara fitrahnya nafsu itu kan nggak akan muncul kalau nggak ada yang memancing. Oh gitu. Ya kan biasanya yang mancing kita kan bisikan setan tuh, tapi kan setannya terbelenggu. Atau ini keterangan atau menjawab dari surat An-Nas. Anas ya. Karena Ya kan? apa? Minal jinnati wan Iya, nas. iya. Dari golongan-golongan jin dan juga manusia. Manusia. Berarti godaan itu tidak hanya dari jinnya saja. Manusia juga ternyata penggoda. Iya kan? Iya betul tuh. Ya kan? Dari Anas itu ayat akhirnya kan minal jinnati wan nas, dari maksudnya minta perlindungan dari kejahatan dari jin dan juga manusia. Enggak sih, enggak itu. Tadi pagi aku baru dengar ceramah Ustaz Adi Hidayat. Jadi sebenarnya menurut para ulama Iya. hadis itu hanya hadis kiasan. Oh. Kiasan. Jadi kita belajar agama Ya nih. nggak apa-apa. Ini ilmu Ramadan ya. ya Ramadan. Ramadan ya. Oke, jadi ini share karena tadi pagi aku betul-betul baru dengar ini. Jadi hadis itu tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu, itu adalah hadis kiasan menurut para ulama. Kenapa dikiaskan seperti itu? Karena bayangkan aja di bulan Ramadan ini semua orang kan berlomba-lomba untuk kebaikan kan. Yang dulunya sholatnya nggak di masjid akhirnya pergi ke masjid, ya kan. Kemudian dia dulu jarang baca Al-Quran akhirnya berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, saking banyaknya orang beribadah, beramal baik sehingga seolah-olah pintu surga itu semakin terbuka lebar untuk banyak orang. Diibaratkan. Dan setannya itu nggak ada gitu. Iya. Oh. Kemudian pintu neraka neraka tutup ditutup. karena orang-orang sudah karena meningkatkan amalnya tentu dia akan menurunkan kemaksiatannya. Iya. Ya kan? Nah, dari itu seolah-olah setan tuh nggak ada kerja lagi. Iya. Karena kan ya apa mau dibuat, orang udah tiba-tiba meningkatkan ibadahnya. Ibadah. Digodain, ayolah nggak usah sholat tarawih, aku mau tarawih. Sayang nih 1 kali dalam setahun, ya kan? Ya udah, akhirnya kan kayak setan nggak ada kerjaan, ya udah kayak dedikat diam aja gitu. Jadi hadisnya sebenarnya hadis kiasan itu. Belajar agama hari ini. Oh iya. Apa? Enggak, abang dulu aja. Oh iya. Kalau ngecek di postingan Instagram aku tuh, ya kan? Oh iya, Bang Adi sekarang sudah mulai. Postingan Instagram aku nggak tahu ini karena Ramadan sebenarnya. Ramadan, gitu? Ramadan kan biasanya di masjid-masjid kita ada
namanya ceramah agama setiap malamnya kan. Mm-mm. Kalau di tempat masjidku ada ceramah agama. Jadi aku tuh mengambil sari-sari atau inti dari ceramah itu aku tuangkan dalam bentuk postingan di Instagram. Jadi teman-teman yang mau lihat hasil ceramah tadi malam yang aku dengarkan mungkin bisa cek di Instagram aku. Follow. Link Follow di di bawah. bawah. Di deskripsi. Subscribe. Oh gitu ya. Subscribe. Oh iya. YouTube aku. Walaupun YouTube aku nggak bahas tentang Ramadan sih. Bahas apa aja yang Bahas mau apa dibahas. aja yang mau dibahas. Nah, Apalagi? terus kayaknya di video kita yang sebelumnya tuh ada ya kan orang nanya kalau misalnya orang orang tidak ketahuan Ya, ketahuan orang tidak puasa puasa dengan gitu. sengaja Jadi tangkap. ditangkap ya kan. Nah, ini kan Ramadan ini tapi aku belum pernah dengar sih. Maksudnya kadang aku ngecek-ngecek juga berita-berita di sana tuh belum ada sih. Belum ada aku dengar dan membaca. gitu. Sebenarnya memang ada kalau nonton Upin Ipin. Anakku kan nontonnya Upin Ipin di rumah. Jadi Mutu. di situ di Upin Ipin itu Uncle Mutu itu masak nasi goreng SE, datang budak-budak Upin Ipin ini rame-rame sama kawannya. Dia nak makan tempat Uncle Mutu tuh. Tapi Uncle Mutu bilang tak boleh ma, ini bulan puasa nanti kena tangkap. Kok aku dengernya kayak ini ya, Kayak Madura. bukan yang Cina itu siapa tuh? Atong Atong, oh iya betul juga. Iya. Iramanya Atong bukan iramanya si Uncle Mutu. ini ada. Nah itu, pokoknya nggak boleh. Jadi kan Upin Ipin itu kan kebanyakan ceritanya diangkat dari real story, maksudnya keadaan sebenarnya di sana. Jadi memang di sana kayaknya ada yang ditangkap kalau Muslim tapi dia tidak puasa. Ketahuan tidak puasa disengaja kan? gitu. Disengaja. Oke, nah Apalagi? kalau main mercun main juga ya? Main Main. mercun, main bunga api. Tapi di Indonesia nih kemarin nih lagi banyak banget berita buruk tentang petasan itulah, mercun kembang api mercun. gitu. Jadi ada waktu itu anaknya beli Hah? sama ibunya ditaruh di jok motor di dalam apa istilahnya bahasanya? Bagasi motor Ya. yang di dalam. Nah, itu kan karena panas ya Pekanbaru ini kan beberapa hari belakangan ini kan panas Siang hujan hujan banget. malam Siang, hujan malam hujan banget. itu makanya jadi meledak Iya, di motornya Di mana? ya nggak di sini di daerah sana di Pulau Jawa. Kirain Gitu. di Karena meledak motornya kan, karena disimpan di situ kan dekat tangki bensin tuh, bahan bakar minyaknya. Terus udara panas gitu. Nah petasan itu diletakkan di situ meledak. Gitu. Iya kan Terus rumah terbakar juga. tangki bensin, ada petasan. Kan di situ ada baterai aki juga. Iya itu makanya udahlah hawanya panas. Di situ ada bahan yang Yang mudah mudah meledak, terbakar gitu. Sampai rumah terbakar. Ada yang meninggal dunia juga karena petasan. Aduh, ya kadang itulah. Tapi kenapa yang sempat terlintas di benak aku ini bang, kenapa Ramadan itu identik dengan petasan gitu loh? Nggak tahu. Ya nggak tahu siapa yang mempopulerkan petasan bulan Ramadan. Apa esensinya itu Ramadan dan petasan gitu? Kebahagiaan dan petasan ya kalau tahun baru. Ya sama aja. Natal juga ya, Natal juga kan? Kayak tahun baru Cina, nggak petasannya lebih banyak deh. Tuh, Sipacan. kayaknya dari tahun baru Cina kali ya. Mungkin kali ya. Biar lebih meriah ya. Jadi kita mengalir lah, Merasa ngikut lebih semua. meriah. Tapi ya seru juga sih main itu. Tapi ya aku dari kecil nggak pernah diajarin main petasan sih sama orang tua aku. Orang tua aku nggak pernah sekalipun beliin aku namanya petasan. Iya bang? Iya. Beli petasan, beli kembang api, orang tua aku nggak pernah belikan yang kayak begitu. Entah dari dulu diajarin nggak seperti itu. Cuma kan main sama teman-teman akhirnya ikut main juga kan. Juga. Oh. Ya, kayak gitu aku nggak pernah. Kalau Sama aku dulu kayak sambil nyetok tuh. sama kayak THR, uang raya. Kalau sana uang raya kan, THR. Aku tuh nggak pernah diajarin sama keluarga aku ngasih THR gitu. Ngasih nggak pernah. Maksudnya orang tua aku nggak pernah ngasih aku uang THR. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Nggak pernah ngasih uangku THR. Cuma ya nggak tahu, beriring berjalannya waktu ya seneng aja ngasih orang kan. Biasanya anak-anak kecil kan seneng tuh dikasih kayak gitu, kasih duit. Aku
aku pernah nggak dikasih THR? Lupa. Ya kan kadang-kadang orang kan kalau mau lebaran tuh minta THR. Apalagi kalau bos. Wah, minta THR bos. Ini bosnya kebalik. Minta THR bos. Aduh, jadi ya sudah panjang sekali ya Allah. Udah setengah jam juga kita ngobrol nih. Oh iya. Jadi ya itu dulu video kita kali ini. Kayaknya nanti jadi 2 part Iya. atau 1 Ini part. karena lama nggak cerita, akhirnya cerita ngalur ngidul aja. Nggak tahu, nggak ada tema mau diceritakan apa, yang jelas tentang Ramadan aja kan. Cuman konten Q&A masih saya buka. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, atau pertanyaan yang dulu belum terjawab, belum kami jawab, tapi belum saya jawab, ya sama aja ya. Iya, belum terjawab. Di komen aja di bawah ya teman-teman ya. Jadi ya semoga puasanya lancar, Amin. segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa lagi? Udah. Nanti kayaknya Idul Fitri lah saya buat ini. Buat konten kalau tidak mager. Mager. Oke. Oke, jadi itu aja video Kali ini, kita karena kali sudah ini. azan. Karena sudah azan, jadi ya Ayo sama-sama kita sholat. semoga ya maksudnya di sini sholat. Di sini Kalau sholat. Nanti video ini nggak tahu kalian mau sholat apa enggak. biasanya aku ngupload malam, Ya sholat tahajud. tapi maksudnya habis maghrib biasanya ngupload. Tapi Sholat isya. aku pengennya orang ketika mau berbuka nonton kita. Oh, gitu. pengennya. Ya berarti buat jam 5 Ya. Uploadnya jam 5. Oh jam 5 di sini, jam Jam 5 6. di Oh, jam 6 di sana. mepet-mepet dong ya. Berarti jam 4 lah ya. Enggak, 4 jam di 5 kita di sini, kita upload di sini jam 5. Di sana jam 6. Oh, Sama aja, nggak berubah waktunya. Oh iya ya. Sana buka puasa itu jam 7 Jam 7 lewat. juga. Kalau Oh, kita buka iya. puasa jam 6. Jadi itu juga sering tuh waktu Ramadan sahur bangun-bangun, wah, udah jam 5. Ternyata di sana imsaknya jam 6. Ya kan kalau mikir apalagi baru-baru di sana. Iya, iya. Jam 5. Kalau di Indonesia jam 5 udah imsak, sana jam 6. Ya dah, oke. Jangan Begitu. lupa Like, like, komen, dan subscribe punya Subscribe. Bekti janji ngaku. Kalau Bang Adi juga. Kalau link Bang Adi nggak bisa diklik, di searching aja, udah muncul tuh namanya. Ting. Adi, bukan di Suryadi tapi Adi HM Idairus. Dairus. Kenapa namanya itu? Itu nama Adi Suryadi terlalu pasaran. Dulu aku buat Facebook Adi Suryadi, nama sudah digunakan. Ya kan sering itu kan? Idairus itu oh dibalik ya? Idairus itu nama aku Suryadi, cuma dibalik kebacaannya. Idairus tapi bacanya dari belakang. HM itu inisial dari orang tua aku. Oh iya. Ya, Jadi Bang. kayak gitu. Antau. Oke, ya jadi gitulah video kita kali ini. Oh, udah ya tadi ya. Udah tadi. Udah. Terima kasih. Aku Rian Bekti. Gua Adi Suryadi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah kayak ini aja kita. Finipin.